3, 4, 5, genap, 7, 8, 10. Ada wali para penyebar agama Islam di setiap tempat. Jadi wali dari utama wali besar sampai wali yang ke bawah. Santos kuliah pasca sarjana kan rupina upami pasca sarjana mah lebih diutamakan teh pola pikir. Ya, benar. Pendapat. Lebih diutamakan pendapat. Upami S1 cekap we. Terus S1 cekap we orangnya. Kalau S2 mah kan lebih ke pola pikir yang digunakan. Tugas-tugasnya itu lebih kepada pola pikir diasah. Karesan abdi nyana budaya di Payun teh alhamdulillah tamat 2 tahun di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Edan atuh aja. Karesan Jurusan naon? abdi gaduh dosen. Karesan gaduh dosen teh rata-rata ti ISBI mah dosena seueur anu ngalajenkeun teh ka Jawa. Kan Jawa mah budayana langkung ageung. Ya. Malihan sedikit upami di Jawa mah ieu ngobrol kieu karena sudah terbiasa literasi enjing teh. Terus muncul obrolan ieu ngalanggungan serata. Bos Mas Diki, bos Abdi. Ya, Itu di Jawa mah gitu. Di Jawa mah. Terus ngobrol teh tidak berlalu saja. Nah, tidak berlalu. Ayeuna Abdi ngobrol sareng Mas Diki. Berlalu henteu di Jawa. Jadi ada berbentuk tadi. Ada upami urang mah notulena nya dengan gitu. notulen dipubliskan. Mohon gitu di Jawa mah. Kan anu kadua Abdi kuliah pasar sarjana unggal dinten teh tugas kan. Terus. Janten di Abdi Mas Diki tugas teh nu KMU teh unggal dinten teh aya wae dina punuk teh. Anu itu tugas. Sanes kolesterol. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tugas ieu mah. Tugas. Iya. Tugas teh aya wae dina punuk teh gitu. Aduh, kan dituntut nyerah. Dituntut karasan Abdi nyana kajian pengkajian. Kan ada penciptaan, ada penciptaan budaya seni, ada pengkajian. Jadi mengkaji fenomena-fenomena, kejadian-kejadian anu aya di masyarakat terkait sareng budaya dikaji. Kunaon, alasanana janten kitu sareng sajabina aja. Jadi unggal dinten teh dipupuk kanggo nulis. Kanggo tugas. Tugas nulis. Unggal mingon malihan nulis. Puncakna saparantos lulus kuliah. Teu aya tugas. Ya. Bingung. Lamun ku abdi dipotong lamun saur sepuh baheula mah tuman digawe teh digawe cenah asa gering. Gitu. Harus pisan. Abi teh bingung, bumi teh. Pas dikit di bumi teh kukuring nyalira. Buku papalatak baca teu aya. Karasan niat nawa itu. Ya. Abdi henteu cekap nulis kanggo persyaratan pendidikan hukum. Kedaya oleh-oleh. Kedaya oleh-oleh. Bukaeun jaga anak incu urang. Itu oleh-oleh. Salam dunia, Pak. Amin. Nuhun. Gitu. Amin. Ngawitana kieu. WD kanu tadi. WD abdi resep korannya. Langganan. Padahal niat mimiti mah keur nutupan henteu ngacuknya. Gitu. Langganan koran biasa ngaon. Ngawitan karya menulis dimuat di media meskipun dalam taraf rendah. Abdi nulis media di pikiran rakyat, tapi sok sana surat membaca. Bapak mah geus kadinya, saya mah nulis ge can keneh. Ngawitan kadinya, ngawitan. Eta teh sateu acan dimuat eta teh puluhan artikel. Ditolak.
puluhan artikel teh ditolak. Ditolak. Bapak masukin ke mana hunkul tak kira-kira kamu masih emut. Kawitan. Kaleresan PR. Ka Republika. Ka Media Indonesia. Ka Radar Priangan. Kemarin kena aya trikna. Oh, tah, pemirsa kudu aya trikna jadi nanaon ge. Nah, tapi saya mah Pak nu salutna nya ketika Bapak ayeuna tos ratusan artikel ditolak tidak ada kata menyerah. Coba kalau Bapak menyerah di biasanya mah geus. Tah, leres eta. Leres. Jadi nanaon deui. Leres. Leres. Panginten Mas Diki sering ngaos seratan-seratan abdi sok sanaos tina format tu benten Leres. Sering saya. jurnalis. Ya. Serasna makan aya disebat jurnalis, aya disebat kolumnis. Aya Padiki mah sanes kulimis sanes. Abi mah kulimis ku minyak jalan. Nah. Aya jurnalis, aya kolumnis. Malahan abdi ngawitan mah sanes kana jurnalis. Ya. Jurnalis mah semacam wartawan lah gitu. Ya. Menginformasikan kegiatan, memberitakan kegiatan di suatu tempat kepada halayak umum. Itu Jurnalis dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalis. Kalau kolumnis beda lagi. Ya, Kolumnis itu menganalisis, memberi pendapat terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang berlangsung. Awalnya itu kolumnis namanya. Kolumnis namanya. Penulis lepas atau kolumnis namanya. Jadi dalam arti kolumnis begini, kalau di koran itu ada kolom yang boleh diisi oleh di luar redaksi, di luar manajemen media atau koran itu boleh diisi oleh khalayak umum. Yang isinya itu bisa akademisi, bisa praktisi, masyarakat bebas, terus para guru besar, para profesor. Mungkin karena jam terbang kurang, nah ya abdi oge ngaraoskeun saya itu siapa ketika berpacu dengan akademisi kan mereka akan nolak. Jadi orang eleh heula dari Emang harus berkaca. Saya berkompetisi dengan para dosen, dengan akademisi, dengan para profesor, ya siapa nama saya nggak ada yang tahu kalau mereka langsung. Maka itu salah satu pertimbangan kalau di media-media yang itu, media-media seperti elektronik, koran, majalah, atau sekarang media-media sosial, online dan sebagainya, karena yang paling utama itu harus mempunyai nama dulu. Itu sulit. Tapi insya Allah tidak akan menjadi halangan bagi para pemula. Nanti ada caranya bagaimana, tidak akan ada halangan. Ya. Kurang bahas tadi. Insya Allah. Nah, ini kan tadi kata Bapak kan, saya teh jadi tahu ada jurnalis, ada kolumnis, Columbus mah anu ke lautnya. Jadi tahu teh bahwa memang betul kata Bapak, kebanyakan dari kita itu sieun nulis teh karena tidak mempunyai kaidah, Pak. Tak apa aturan nulis kudu kumaha. Leres. Karena kasienan komo ku zaman kiwari, Pak, anu aya undang-undang ITE teh. Leres. Terus nu namina tulisan mah kedah sesuai dengan fakta, dengan data di lapangan. Kebanyakan yang terjadi hari ini hanya sumbang siur, hoax, kadangu langsung ditulis. Nah itu. Wih karena tujuan cipta kan tujuan karya teh rasa teh. Benten sareng sok sanaos aya penulis-penulis anu ngahiraukeun kaidah tidak. Silakan tujuan. Tapi kan kanggo urang mah nulis teh supaya janten edukasi kanggo para pembaca. Informasi anu laras anu sae gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong tadi nih. Kaidah-kaidahna nulis kumaha sih, Pak? Kaidah anu minimal lah kami abdi pemula lah supaya tidak sangkan urang teh dek mere niatnya mau informasi, tapi ku sabab teh apa? Aturan jeung kaidahna kalah cilaka gitu kan. Kaidah di dia maksudnya benten seperti kaidah tulisan tetap benten
mengacu karena EYD, Benar. EYD terus subjek predikat objek serang sejabina. Tapi anu utami mah isi pesan yang disampaikan. Sampaikan. Setelah EYD-nya bagus, itu pesannya apa? Sekarang mah EYD-nya juga dulu gitu. Jadi kaidah-kaidah bahasanya jangan sampai ada salah ketik atau typo dan lain sebagainya. Setelah itu beres, subjek predikatnya beres, nanti baru ke pesan. Pesan yang akan disampaikan dari menulis itu, kaidah-kaidah. Jadi EYD kudu Ya, harus benar. harus benar, terus pesannya juga disampaikan harus benar. Betul. Dan sesuai dengan yang di lapangan banyak. Kalau jurnalis, terkadang kalau jurnalis juga selain itu, terkadang kita nanti menjadi editor sendiri. Setelah kita menulis jangan langsung dipublish. Tadi kan kita harus muhasabah, apakah tulisan ini saya ini sudah betul, cocok, sudah pantas dipublikasikan atau belum. Jadi editor, jadi bermuhasabah sendiri. Salah ketik, salah maksud atau gimana EYD-nya bagus atau tidak, benar atau salah gitu. Itu kan editor. Setelah itu boleh dipublish. Nanti ada publishnya, ada yang media sendiri bisa dipublish boleh, atau yang online yang lainnya, media-media yang sudah mempunyai izin itu bisa. Nih, pas saya mau ngomonginnya, saya karena tahu harus bertanya kan banyak. Iya. Yang namanya itu ada penulis, terus ada editor, ada apa lagi Pak? Kalau di jurnalistik untuk Ada publish, penulis, ada editor, ada redaksi. redaksi. Redaksi itu semacam redaktur redaksi yang menampung jajaran redaksi. Jadi yang menampung semua tulisan yang berhak tulisan ini harus publish. Itu di redaksi dirapatkan redaksi. Oleh tim redaksi itu dirapatkan. Redaksi, jadi redaksi kan redaksi kata. Jadi redaksi yang mereka tidak berani mempublikasikan kata-kata atau tulisan atau bahasa yang muncul dari umum, dari orang luar. Kalau tidak ada edit, tim editor, orang yang mengedit, nanti akan senjata makan tuan. Iya, benar-benar. Makanya harus itu di editnya itu. Tapi kalau yang sudah berpengalaman begini Mas, kalau kita sudah melampaui tadi tata bahasanya bagus, sudah bisa mengedit, orang yang sering membuat karya tulis, dia tahapannya tadi sudah ini, ketika dikirimkan ke media itu mereka tidak akan tahu, langsung aja gitu. Kalau yang sudah memang Iya. yang pertama di NTG udah punya nama, Ya, karena dia sudah punya beban moralnya. Yang mengirimkan juga, yang menulis juga beban moral. Saya ini, tulisan saya ini, artikel saya ini akan dibaca oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Kalau saya tidak teliti, tidak hati-hati, itu akan mencelakakan diri saya sendiri. Begitu. Jadi memang semuanya antara penulis, editor dan redaksi sama-sama vital Pak ya. Ah, Tapi jelas. ketika ada kesalahan mungkin yang akan diserang dulu redaksi ya. Ya, gitu bisa. kalau saya bisa simpul. Nah Pak, ngomong-ngomong masalah menulis nih. Kalau Bapak sekarang tuh giatnya aktifnya di situs apa sih? Oh gini. Biar ntar kita situsnya kayak dibaca di dia di anak. Sebelum ke situs yang sampai saat ini saya konsen, alhamdulillah sudah ratusan tulisan. Tak habis bingung Iya. karena kalau situs ini yang saya akan sebutkan karena sistem berkhidmat. Iya. Berkhidmat, mengabdi kepada situs ini. Kalau ingin tahu tulisan saya, silakan kunjungi situs NU Online Jabar. Nah, NU Online Jabar. Atau bisa Mas Diki, para pemirsa yang ingin tahu, karena ini jadinya membukakan rahasia ini pada apa-apa. saya. Kalau Tapi- rahasia yang baik mah Oh, tidak gitu. masalah kan siar Islam juga. Oh ya nggak apa-apa lah, Benar kan? mudah-mudahan selama ini apa yang saya dakwakan melalui tulisan dikonsumsi juga oleh teman-teman seperti Mas Diki ya. Iya, Bisa benar, nanti para pemirsa atau dimanapun bisa saja klik saja nama saya saja. Nama saya di pencarian Rudi Sirojudin Abbas. Karena kalau di tulisan itu jarang pakai gelar Mas Diki. Oh jarang. Jarang, udah nama aja. Nama aja. Nama aja. Rudi Sirojudin Abbas, nanti ada situs-situs yang menampilkan hasil tulisan saya gitu.
ada yang sistemnya kolumnis, ada yang juga yang warta berita. Jadi kan kolom kalau di Google itu kan ada semua, ada gambar, ada warta, ada video, itu boleh diklik. Nah, yang semuanya, yang wartanya, yang gambarnya nanti ada muncul. Itu untuk mempermudah. Jadi sebenarnya saya juga terinspirasi supaya saja ya intinya berdakwah melalui tulisan. Melihat pernah suatu saat mesti kembali lagi maafnya kita harus minimal supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman, bagi penonton. Indahnya menulis, kegembiraan menulis tidak bisa dibayar dengan uang berapa. Tapi kalau ada pun yang membayar itu ya udah hak kita. Sebenarnya kan mereka yang mengirimkan tulisan ke media-media itu mendapat honor Mas. Kalau ke Kompas satu kali terbit kalau tidak salah bisa 1 juta. 1 kali terbit. Iya, 1 juta. Saingannya yang di televisi. Iya. Profesor, guru besar. Seorang ya. Sok, dikit. Tapi kalau menurut saya Kang Rud nih, kalau Kang Rud, saya nggak apa-apa ya kadang bapak ke. Ya, nggak apa-apa, fleksibel lah. Kang Rud mah lebih gede gajinya. Salah. Eta nulis di NU Jabar Amin, online teh. Soalnya menang kabarokahan ti guru-guru. Eta nu abdi tadi abdi nulis hidmat ka NU Nahdlatul Ulama anu ngagengkeun nya ati lah gitu. Nahdlatul Ulama nu ngagengkeun abdi hidmat. Uhide kanu tadi kagembiraan dina nyerat. Nah, ini pengalaman. Sawios. Panjang dia. Galer ngidul ya. Hiji waktos abdi ngaos koran waktu di Payun. Sanes booming atuh. Aya wacana pelajaran sejarah ditayakeun kantos. Ditayakeun. Pelajaran sejarah akan ditiadakan di SMA kalau tidak salah atau dibatasi. Abi karasan nulis waktu di Payun nulis. Sok sanosina surat pembaca berita. Surat pembaca nulis KPR nulis. Nulis tabuh 2 siang ayeuna we kieu. Upami kontena sedang dibicarakan, sedang hangat, sedang booming, pas cocok dengan redaksi itu faktor kecocokan juga. Dan sesuai dengan keadaan itu bisa langsung dimuat. Begitu. Itu pertimbangan juga tadi pertimbangan nulis itu juga harus sesuai dengan sekarang apa trennya. Nu viral itu. Gitu. Sekarang apa? Ramadan, tulislah. Tentang Ramadan. Sekarang lagi booming korupsi, tulislah korupsi. Tapi itu juga sesuai dengan kapasitas saya. Kalau saya bukan orang yang mendalami atau pegiat anti korupsi, jangan sekali-kali. Untuk menulis yang jangan sekali-kali, karena kan ada orang yang lebih berkompeten dan lebih berhak menanggapi permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Upami saur pun guru mah. Tacan, apunten. Tadi pengalaman, apunten. Pengalaman. Janten saur pun guru mah kieu mah ku abi. Mangga. Ulah sok mere pagawean kanu lain ahlina. Leres pisan. Leres pisan. Da upami anu nyingpin teu bisa mimpin tunggu kehancuranana. Mohon gitu. Abi emut pun guru tanya. Tah, lajeng deui kana pengalaman tadi pengalaman. Sariosna terbit tulisan abi emut di Payun sejarah sebagai jati diri bangsa. Cuang. Sejarah sebagai jati diri bangsa abi nyerat di kolom pikiran rakyat. Di surat membaca. Tos. Oh, alhamdulillah. Dikasih sujud syukur mesti. Sujud syukur bukan karena materi. Dibaca. Kenapa? Dibaca oleh saya, tapi setelah saya waktu itu kebetulan berangkat ke luar kota, sing orang tulisan saya itu dibaca di luar kota juga. Nah, itu yang menjadi, ini menulis itu menjadi tantangan. Ini harus terus menulis. Yang saya baca, yang saya tulis, yang saya kemukakan dari pikiran itu akan bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya alhamdulillah hiji waktos samingon tidinya sumping. Di mana teh? Sumping di kantor pos. Sumping di kantor pos. Dareuwas
saya buat medate pesen kalaja da henteu, ka Shopee henteu, ka Tokopedia henteu, transfer meser buku henteu. Di amplopan kan aya harapan teh artos aya we saya Ya temu napek nya mana jangan atuh da kuda aya buru maksudnya eta mah manusiawi gitu. Hiji wakos dibuka pas dibuka anu ngintuna punten alhamdulillah harus bini mah karena abdi ge ayeuna tos lami untuk komunikasi sareng anjeunna pas dibuka teh tanggapan dari seorang profesor ITB tanggapan tentang apa yang saya tulis. Tadi sih saya, masya Allah, ternyata tulisan sederhana orang yang menanggapinya sekelas profesor. Da eta teh janten sebuah kebanggaan. Sapertos abinya ngadamel pikiran ditonton kuno pengrasana guru atau sebuah kebanggaan gitu bahwa orang teh diakui meureunna. Nah, Pak ngomong-ngomong kanu tadi ya Bapak ya. Ngomongkan sejarah banyak Pak, ngomong tesawios mangga kunaon abi mah pokona mah sepakat jeung Bapak bahwa nanaon ge kudu ditulis Pak. Ayeuna kieu urang deuk nyaho sejarah Indonesia kumaha dijajah 350 tahun heuk teu ditulis kitu. Laras. Nah, pentingna nanaon kudu dituliskeun teh. Lamun ku ayeuna negara mah tertib administrasinya nya. Nah, eta mata kudu nulis maca heula nulis komunikasi dan kutilu eta mah nanaon ge bakal langsung enakeun insyaallah. Tah nyarioskeun deui Pak tadi tembus KPR ya. Ayeuna ieu dan tos rada lami ya teh urang lanjut selanjutnya. Mangga. Anu tiasa ku pemirsa diakses teh nu kahiji Jabar NU Online Jabar. Tapi ngapunten tadi ki janten abi karesa nulisna kalau diajar mah punten nya mangalah tiasa engke diawas gitu. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan melalui tulisan, ranahnya untuk siapa gitu. Jadi teh sawios kanggo diajar mah teh sawios lah. Nah, anu utami di NU Online Jabar. Tiasa berita, tiasa cara menulis berita tiasa di NU Online Jabar, tiasa Rudi Sirojudin Abbas. Nanti muncul, nanti ada warta di dina klik warta dina Google engke aya berita-berita tapi kanggo diajar berita mah cara menulis jurnalisme mewartakan, memberitakan sebuah kejadian biasa ditinggal tina warta eta. Insyaallah aya seratan-seratan abdi terkait sareng warta gitu berita. Tadi ieu teh ngobrol teh sebenarnya Pak hayang keneh lila ngan teneh waktuna teh seueur. Mang, aduh, insyaallah sanes waktu. Nah, kamari teh abdi teh ninggal teh asa ngumpulkeun barudak di perpustakaan nah aya naon. Nah, ada kampanye atawa naon gitu tah. Gitu. Kayak wartos saya. Aya abi mah seueur CCTV-na gitu. Kieu ngawitanna mah eta oge panginten ngawitanana sumping ti salah satu guru pembina kesiswaan. Karsan ajeuna oge panginten nalung tik abi oge panginten diam-diam nalung tik sebetos padi kieu ayeuna teu terang-terang ka abdi nalung tik pemisangem mah tena. Karsan di SMK Negeri 14 Garut sur kegiatan. Leres sur kegiatan. Kegiatanna seueur pisan. Seueur pisan kegiatan mah. Abi oge tapi hidmatna capek gitu. Ayo seueur pisan. Tapi sayang beribu sayang. Ketika kegiatan itu hanya selesai setelah kegiatan itu. Benar. Meskipun bisa diakses melalui foto. Ya. Kan kalau foto itu tidak tahu apa kejadiannya bagaimana, terus apa yang dibicarakan, siapa yang hadir, untuk siapa kegiatan itu, pesannya apa. Kalau di tulisan itu, insya Allah kalau dijual. Karasan kamar itu barangkali itu dikempelkan di nararaga eta sami. Muatkeun budaya literasi di SMK Negeri 14 Garut. Bukan dukungan ka Mas Dikinya. Siap Kang Ruwet, pokoknya mah apapun yang jadi kebaikan saya mah didukung. Gitu. Saya ngobrol heula ka Kang Ruwet. Kamari teh kitu, barangkali teh alhamdulillah. Saya mah sangat sepakat Kang Ruwet karena memang
di masa sekarang makan yang namanya media komunikasi banyak ya tahunnya ada yang namanya IG, Facebook dan lain sebagainya. Kalau saur Kang Rude tadi hanya sekilas foto, maka jalmi anu nongtonan narasina pasti beda-beda. Tafsirnya benten. Tafsirnya beda-beda. Tapi ketika ayeuna lamun dijurnaliskeun, dipublishkeun, berarti mana narasina moal beda-beda karena sudah ada tulisan. Ya, laras. Kantos dipayun Mas Diki atau Nabi Kang Diki kantos waktu dipayun ngawas suratan Nabi di Warta PGRI kan sering saya kan seperti itu. Ayeuna tiasa di bahkan pami ayeuna Kang Diki SMK Negeri 14 Garut. Itu kalau ada yang membaca itu akan muncul itu berita itu. Tulis saja SMK Negeri 14 Garut. Kalau sering mengupload atau mengirimkan tulisan-tulisan nanti dipublish oleh media-media tertentu nanti identitas itu kan ada. Ada. Identitas ada SMK Negeri 14 Garut. Jadi ada. Ratingnya naik. Bisa dikenal luas oleh masyarakat. Nah, ngomong ke tadi teh baru udah can beres ya. Oh, mangga so. Janten Kang Rude sama tim teh untuk mengembangkan budaya literasi. Abi nampi ngabantos lah. Ya. Ngabantos. Kamu orang kali sok sanes urang kali. Duh, Bapak rada abot ya wayahna. Bertahap. Intina jurnalisme itu atau jurnalistik teh intina mah 5W1H teh ya. Eta. Anggar we teh mah 5W1H. Upami Kang Diki ngupload foto itu harus muncul 5W1H di mana? Iya. Iraha. Iya. Terus saha? Iya. Naon? Why. Gitu. Terus kita 5W1H. Jadi nalika foto ge foto kaping sekian katawis. Gitu. Kamu orang kali neme gitu. Malihan ka urang kali kieu. Ulah sieun gimir ku tulisan teu dimuat. Aya salah sausna tiasa media kanggo nerbitkeun tulisan. Gampil. Asa kersana ayeuna mah. Kompasiana naon tah anu ayeuna. Eta cing. Hiji kanya urang kali heula. Iya. Mading. Percuma. Kalau kita mempunyai ide tidak dipublikasikan, percuma kan itu untuk mempengaruhi orang, untuk mendidik orang, untuk memberi pemahaman orang, untuk mengedukasi orang, harus dipublikasikan. Wayahna kedah dipublikasikan. Hiji ngalangkungan mading. Mading namun pami mading mah diakses ku sakedik hanya lingkungan di sana saja. Kana ukur sakola hungkul. Wih deui atanapi lajeng satos mading neme kana media sosial pribadi. Facebook. Di Facebook mah moal teu publish, pasti publish eta mah. Dan kagungan. Kagungan eta mah tadi teh kada dipertimbangkeun teh. Tadi komo pami urang-urang mah kitu nya anu usiana kahiji guru, usia atau semajeng dewasa gitu. Tulisannya kedah mendidik lah gitu. Ulah hayang urang karena nu ngakses ge lain urang. Kadua santos Facebook. Namanya tadi Instagram sana. Pami Instagram tidak lebih ke fotonya, lebih ke artikel panjangnya kirang ya. Estetika lah, keindahan. Gitu. Santos namanya Kompasiana seperti biasa sama akun, ada mal akun, Kompasiana itu kan diaksesnya saya, diakses. Kompasiana terus kumparan biasa. Kumparan biasa. Abe kesan tiap payun kantos nulis oge di kumparan. Kantos dinulis di kumparan Ramadan. Mangga biasa dicek kumparan. Ramadan. Nah, atanapi Rudi Sirojin Albas nanti Kang Rudinya muncul kumparan. Itu tulisan saya di kumparan yang setelah kumparan tiasa teras karena media-media mainstream ya. Sadayana. WW. Wah, itu kan aya kolom kanggo nampi
tulisan di luar tim redaksi. Iya, Oh, tadi masalah. aya email, karena email biasa. Karena email mangga, karena email kan suka aya email gitu. Eta mah tiasa gitu. Tiasa kumparan itu biasa. Terus lajeng upami tos sada eta hoyong rada bergengsi, tiasa kana majalah. Majalah seperti di dia aja majalah Mangle, anu basa Sunda, terus majalah Kandaga. Paling ti payun abdi kantos ka Kandaga. Ya, kantos saya lihat, ya, lihat benar. Kandaga kantos. Kandaga PGRI, saya NU, saya sering pokoknya. Nah, gitu. Saya teh sekarang lagi membudayakan kumaha carana orang kudu bisa daek maca. Nah, Habis maca manusia bisa kan kudu daek maca. Nah. Terus antos di majalah neme tiasa ke koran. Kalau koran itu saingan atas abot. Koran mah karena pertimbangan serang biaya oge gitu. Kalau koran kan dibayar. Yang muncul itu dibayar. Bisa sampai 1 juta, bisa sampai 500. Atau nanti upami ieu mah santos tadi tahapanana upami di mading di Facebook terus mulai aya katawis samingon sakali atau napi samingon sakali orang teh nulis saksana sederhana kan nu utamina mah istiqomahna. Ya, Istiqomah sampai nyobian di kana kumparan atas katawis 5 10 nyobian kanu sanes pemitia sama pilari media anu urang teh seolah-olah tulisan oge kada berkualitas. Media eta teh teras dipupuk, urang teh di dinya teh teras pamintos 10 20 di media eta insyaallah. Apapun yang dikirim pasti bakal ditampil we nya. Pasti ditampil. Karena kepentingan kanggo media, menguntungkan media juga. Kang Rud, dasar-dasar we teh hoyong ngobrol teh, hoyong beuki deui. Okay. Tipsna ya terakhir ya, tipsna supaya menulis aya keberanian menulis lah naon. Ada keberanian menulis, motivasi. Inti nama kita pingin apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi. Nyerat teh pokoknya mah. Nyerat. Teu kudu sieun salah heula aya. Nulis we. Nah, alhamdulillah berenang pemirsa, ya pokoknya momen yang sangat bagus lah tentang menulis. Nah, kapayun nama abdi teh hoyong sareng Kang Rude orang seni teh geuning anu tos di konsep teh nya teh wow kitonya kitos sawal mah urang gitu aya hiburan barangkali kaparigelan barangkali ditampilkeun nalika nu nonton teh bervariatif oh ieu unsur senina aya unsur canda tawanya ada gitu jadi salah lah hatur nuhun pisan sami-sami urang silih doakeun Kang Rud sareng keluarga sing pada sehat sing dipasihan tuluy kabarokahan kanikmat nanti Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana tuluy barokah nu utamina rezekina sing manfaat dunia akhirat Kang Rud wabil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rud.
ngawitan karya menulis dimuat di media meskipun dalam taraf rendah, abdi nulis media di pikiran rakyat. Pikiran rakyat, tapi sok sana surat pembaca. Bapak mah geus kadinya. Saya mah nulis ge can keneh.